Oke, Kakak nggak itu ya, nggak bahas satu-satu jawaban yang benernya apa. Tadi jawaban Desi udah bener, nanti dijelaskan lebih lanjut lagi di apa namanya, ketika kita mulai masuk dalam penjelasan per slide-nya ya. Jadi ini kita bahas-bahas apa satu arah aja gitu. Kakak mendengarkan jawaban dari kalian, nanti jawaban kalian benar atau enggak, atau sudah tepat banget atau belum, masih kurang, itu nanti bisa disimak waktu pemaparan materi di slide ya. Oke, nomor 2, siapa yang mau jawab? Bagaimana pengaplikasian hukum Newton yang ketiga dalam keperawatan? Siapa? Saya, Kak, tapi mungkin salah, agak salah, Kak. Siapa nih? Bunga ya? Nggak apa-apa. Iya, Kak. Coba. Jadi yang nomor 2, bagaimana mengaplikasikan hukum 3 Newton dalam bidang keperawatan. Bunyi hukum Newton yang ketiga kan untuk setiap aksi pasti ada reaksi yang sebanding atau berlawanan. Jadi dapat kita aplikasikan ketika seorang pasien yang mencoba melangkah atau bergerak dari sandaran kursi roda ke lantai atau ke tempat tidur, pasti ia akan mengalami kecelakaan jika remnya tidak difungsikan. Saat ia mendorong dengan kakinya, kursi roda pasti akan mundur dan meninggalkannya sendiri tanpa tumpuan. Oke. Kalau nomor 3, siapa yang mau jawab? Gampang nih nomor 3, cuman benar atau salah pernyataannya. Siapa? Dini mau jawab? Siapa ya? Delaya deh. Delaya boleh jawab? Salah, Kak. Ya, salah ya. Oke, yang benar itu bunyi hukum yang keberapa kalau salah? Pertama. Ya, yang pertama ya. Oke, nomor 4, masih tentang gaya Newton. Siapa yang mau jawab? Jennifer mau jawab? Tapi kayaknya belum tentu benar deh, Kak. Nggak apa-apa. Sebutkan 2 dalam Newton ya. Jawaban saya mekanika dan gaya. Benar, Kak? Dua kata kunci penting ya untuk memahami cara kerja hukum Newton. Mungkin bisa kita lihat dari rumusnya. Kalau hukum Newton itu kan F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, nanti kita bahas ya. Itu sih kata kuncinya. Oke, terima kasih ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Terus yang kelima, Janang coba tolong jawab nomor 5. Kira-kira apa perbedaan massa sama berat? Baik, Kak. Massa digunakan untuk mengukur jumlah tubuh seseorang tapi tidak dipengaruhi oleh volume atau gaya yang diberikan di tubuh. Sedangkan berat digunakan untuk mengukur gaya gravitasi yang bekerja pada benda dan dapat berubah-ubah tergantung tingkat gravitasinya. Ya, oke. Nomor 7 bisa minta tolong Hosea. Bukan 6 ya, Mbak? Nomor 6 ya? Oh ya, nomor 6, maaf ya. Nomor 6. Nomor 6, menjelaskan secara singkat mengapa gesekan dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gaya gravitasi sebanding lurus dengan gaya gesek, semakin besar gaya gravitasi, maka semakin besar pula gaya gesek yang terjadi.
Oke. Nomor 7. Dini bisa dengar suara kakak nggak? Bisa, Kak. Ya, silakan jawab. Yang ketujuh, lansia membutuhkan alat bantu dan jelaskan fungsinya. Yang pertama itu kursi roda. Mengapa? Karena tidak mampu lagi berjalan jarak jauh, berdiri lama. Yang kedua, alat bantu yang kedua, membantu lansia menaiki tangga karena kemampuan kaki yang tidak seperti dulu lagi. Yang ketiga, diskus meniskus atau cakram tulang cekung di dalam sendi. Oke. Nomor 8 ya. 8, Desi. Ya, Kak. Yang ke-8, apa itu diskus meniskus dan bagaimana peranannya untuk mempertahankan postur tubuh? Meniskus itu adalah tulang rawan yang terdapat pada lutut. Meniskus merupakan bantalan berbentuk bulan salju melekat pada bagian atas tulang kering. Peranannya ini untuk mempertahankan postur tubuh selain untuk menjaga keseimbangan tubuh, ini juga dapat mendistribusikan nutrisi ke jaringan di sekitarnya, Kak. Oke. Selanjutnya nomor 9. Janang boleh jawab lagi? Mengurangi kegiatan yang memfokuskan pada kerja tulang punggung dan mengurangi menopang beban yang berat. Ya. 10 terakhir ya. Terakhir kakak minta tolong Deta. Nomor 10, apa yang harus Anda lakukan ketika melihat tindakan seseorang yang kurang memenuhi prinsip ergonomis pada napa rasionalnya? Ergonomis atau ergonomi adalah ilmu mempelajari bagaimana tentang suatu kenyamanan. Kalau misalkan menurut saya, kalau orang tersebut tidak menjalankan ergonomika atau ergonomis dengan baik, saya akan menegur secara baik-baik dan menjelaskan akibat dari tindakan seseorang yang kurang memenuhi prinsip ergonomis. Contoh, tidak menjalankan ergonomika dengan benar dapat menyebabkan otot kaki kram atau sakit, atau gangguan pada punggung, bagian bawah, dan lain-lain, atau juga resiko kerja dan juga mengurangi produktivitas kerja. Oke, terima kasih ya. Oke, berarti tandanya kalian udah belajar secara mandiri ya lewat 10 pertanyaan Pris tadi yang kemarin kakak kirim. Oke, sekarang kita masuk dalam materi pemanfaatan konsep gaya dan mekanika dalam keperawatan. Nah, pasti ini udah nggak asing lah ya tentang gaya. Ada masih ingat gaya itu apa? Dari definisinya, gaya adalah Energi yang membuat benda bergerak. ya, itu yang membuat benda bergerak itu gaya ya. Betul. Oke. Topik yang kita bahas ya gaya. Tadi Jangan bilang gaya itu energi yang membuat benda bergerak. Nah, jawaban Janang itu udah betul. Sudah mewakili dari apa yang tertulis di PPT ini ya, gaya atau dalam bahasa Inggris itu force, suatu tarikan. Kak, maaf atau Kak, ya, slide-nya ya. blur. Oh, slide-nya blur. Sebentar ya, aku kirim aja deh ya, tadi lupa kirim. Ya, Sebentar. Oke.
Oke. Udah kekirim ya? Udah bisa dibuka? Udah, Kak. Udah, Kak. Aku lanjut share screen ya. Nah, ya, gaya atau force adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Sehingga karena adanya tarikan atau dorongan itu, seperti yang Janang tadi bilang, menyebabkan benda itu bergerak. Nah, satuan gaya itu Newton, atau disingkatnya N lambangnya. Gaya atau force itu merupakan suatu besaran ya, karena dia bisa diukur, terus bisa ada nilainya, ada satuannya, yang menyebabkan benda bergerak dari posisi awal. Nah, sedangkan mekanika, kalau mekanika adalah sistem yang digunakan sebuah benda untuk dapat bergerak atau berpindah kedudukan. Nah, bisa juga mekanika itu diartikan sebagai cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan perilaku benda yang menjadi subjek gaya atau perpindahan dan efek selanjutnya pada benda tersebut di dalam lingkungan. Nah, gaya itu yang kalian ketahui jenisnya ada berapa macam? Ada jenis-jenis gaya, ada dua. Yang jenis-jenis gaya itu ada dua. Ada yang masih ingat? Gaya sentuh, Tubuh dan Gaya gravitasi dan gaya gesek. Iya, gaya gravitasi dan gaya gesek. Kalau gaya gesek itu masuknya ke gaya sentuh, kalau gaya gravitasi itu masuknya ke gaya tak sentuh. Nah, apa sih yang bedain gaya sentuh sama tak sentuh? Dari namanya aja mungkin kalian udah bisa definisikan secara nalar ya. Ada yang bisa mendefinisikan apa sih gaya sentuh? Gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja karena adanya sentuhan. Kalau gaya tak sentuh berarti kebalikannya ya, gaya yang bekerja atau dapat bekerja tanpa adanya sentuhan. Nah, selanjutnya, ini tadi ya jenis-jenis gaya. Ada gaya sentuh, gaya yang bergerak karena adanya sentuhan. Sama ada gaya tak sentuh, gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Nah, contohnya itu gaya sentuh juga ada macamnya ternyata. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Ada yang bisa contohin nggak? Gaya otot itu contohnya apa? Yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan sama gaya otot. Angkat benda gitu, Kak. Ya, angkat benda, terus biasanya tarik tambang. Tarik tambang tuh kan sama-sama itu ya, saling tarik-menarik. Itu memerlukan adanya gaya otot. Kalau gaya gesek, ada yang bisa kasih contoh? Gaya gesek. Kalau gesek berarti bisa kita bayangkan ada dua benda yang saling bersentuhan. Jadi dia bergesek. Contohnya apa? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kita lakukan dan menimbulkan gaya gesek atau sesuatu yang kita lakukan dan itu mengakibatkan adanya gaya gesek. Apa yang sederhana aja yang kalau memindahkan meja Kak kayak digeser gitu. Oh iya benar. Ya itu salah satu contohnya ya. Dorong meja atau mindahin meja tapi digeser, didorong gitu ya. Gaya gesek. Ada gesekan antara kaki meja sama lantai ya. Jadi nah kalau gaya pegas. Contohnya apa?
contoh gaya pegas apa? Menarik anak panah, Kak. Iya, menarik anak panah ya. Kalau ikat rambut Kak, kayak ikat rambut. Iya, bisa juga karet kan karena dia jadi pegas. Contohnya yaitu atlet pemanah misalkan. Atlet pemanah itu kan ketika dia menarik busur itu dia mengakibatkan adanya gaya pegas ketika dia menarik busur. Atau waktu kita main ketapel, itu juga bisa menimbulkan gaya pegas. Nah, kalau gaya tak sentuh, itu kan tanpa kita sentuh, benda itu bisa bergerak ya. Contohnya ada gaya magnet, terus gaya listrik atau gaya kolum. Gaya kolum itu nama lainnya gaya listrik, sama gaya gravitasi. Nah, itu udah nggak asing lah ya, kalau magnet tuh kutub utara dan kutub selatan, terus dia nempel di benda-benda yang terbuat dari besi ataupun logam ya, itu gaya magnet. Ada gaya yang tarik-menarik, jadi gaya listrik. Terus gaya gravitasi, kayak gravitasi nih, aku pegang stabilo, kalau dilepas, itu pasti dia jatuh, karena adanya gaya gravitasi. Oke, next. Selanjutnya kita masuk dalam penjelasan hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada 3 ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, kita mau bahas satu-satu. Hukum Newton 1, di sini dituliskan bahwa sebuah benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau tetap bergerak pada kecepatan yang konstan juga jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, atau dirumuskan sigma F sama dengan 0. Nah, jadi hukum Newton 1 ini mau berbicara kalau gerak benda atau diamnya benda itu dipengaruhi sama gaya yang diberikan. Kalau kita tidak memberikan gaya pada benda yang bergerak atau yang diam, benda itu mempertahankan keadaannya. Jadi contohnya gini, pulpen ini ya, stabilo ini, kalau kakak taruh di atas meja misalkan, nah kalau dia kakak kasih gaya dorong, dia nggak akan bergerak, selalu diam. Nah, contoh selanjutnya kalau dari benda yang bergerak, itu misalkan kita lagi naik sepeda, kita kayu, pasti kan sepedanya jalan. Nah, kalau kita kasih gaya, kita pencet rem, akan terjadi gaya gesek. Nah, jadi yang tadinya sepedanya bergerak, ketika kita pencet rem atau tekan remnya, pasti akan kecepatan sepeda itu berkurang atau bahkan bisa berhenti. Nah, itu contohnya ya. Jadi gerak atau diamnya suatu benda itu akan dipengaruhi dari resultan gaya yang bekerja. Resultan gaya ada yang tahu? Jadi resultan gaya itu jumlah keseluruhan gaya yang kita berikan. Gitu. Oke, untuk hukum Newton 1 ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, contoh lain, kalau misalkan kita naik mobil, tadi mobilnya diem, lagi lampu merah nih, terus tiba-tiba mobilnya digas, otomatis badan kita itu condong ke depan atau ke belakang? Ke depan. Ke belakang ya. Nah, itu. Jadi yang tadinya kita diam, tapi karena ada gaya, sehingga mobil itu jalan, akhirnya kita bergerak ke belakang. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau mobil itu lagi melaju nih, ngebut. Nah, tiba-tiba mobilnya nabrak pohon. Terus yang terjadi pasti otomatis badan kita bergerak ke depan kan? Kenapa badan kita nggak diam? Karena itu tadi, ketika benda yang bergerak diberikan gaya, itu pasti dia akan tetap bergerak. Bergeraknya itu jadi bagaimana ya? Kita naik sepeda nih, kita nabrak pohon. Terus pasti kemungkinan kita bakal terpelantal ke depan. Ya kan? Karena adanya gaya
gaya dari ketika kita naik sepeda sama bertabrakan di pohon itu. Itu contoh untuk supaya lebih dipahami ya. Yang kedua, kita masuk ke hukum Newton kedua. Nah, hukum Newton 2 ini menyatakan hubungan antara gaya dan percepatan atau dilambangkan A kecil. Newton menyebutkan juga kalau percepatan itu sama dengan resultan gaya atau jumlah keseluruhan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, dirumuskannya sigma F sama dengan massa dikali percepatan atau M dikali A. Nah, ternyata hukum Newton ini berhubungan dengan massa sama gaya dan percepatan hubungannya. Hubungan dari hukum Newton 2 itu menyatakan hubungan antara gaya dan percepatan. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, ketika perawat memiringkan pasien. Perawat memiringkan pasien. Nah, ada tekniknya ketika perawat itu mau membantu pasien untuk miring. Supaya pasien itu nggak jatuh, nggak berbalik ke arah sebelum dimiringkan. Jadi misalkan pasien tengkurap terlentang, kita mau miringin, pasti kita tahan belakang badan pasien. Supaya apa? Supaya pasien nggak balik lagi terlentang, tapi ditahan sama tangan kita. Nah, itu maaf, itu salah, aku bacanya yang ketiga. Yang kedua ya, yang kedua itu contoh dalam keperawatan. Ketika perawat mendorong sketcher atau bed pasien. Itu kan ada gaya dorong dan juga ada percepatan yang dihasilkan. Nah, hubungan antara gaya dan percepatan itu hubungannya apa? Misalkan pasien dengan berat yang 80 kilo sama kalau misalkan kita dorong pasien yang berat 80 kilo sendiri, lebih cepat mana? Kalau kita mendorong pasien itu yang 80 kilo berdua sama teman. Pasti lajunya itu lebih cepat ketika kita mendorong berdua kan. Nah, itu yang menjelaskan kalau hukum Newton 2 itu berhubungan antara gaya dan percepatan. Jadi gayanya ini kalau berdua otomatis kan kita memberikan gaya yang lebih besar dan percepatannya juga akan dihasilkan lebih besar. Contoh lainnya ya, ketika kita mendorong lemari sama mendorong kursi. Kira-kira percepatannya lebih besar yang mana? Ketika kita dorong kursi atau lemari? Kursi. Kursi, Ya, Kak. kursi ya. Karena massa dari kursi itu lebih kecil daripada massa lemari. Jadi usaha yang kita berikan juga nggak perlu terlalu besar, tapi percepatan yang dihasilkan sebanding, ya kan? Kalau kita dorong lemari sendiri nih, pasti kan bergeraknya hanya sedikit. Beda ketika kita dorong kursi, pasti dia bisa bergerak lebih jauh gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau massa benda lebih besar, maka ketika kita memberikan gaya dapat kecepatan yang dihasilkan atau percepatannya itu lebih kecil. Kalau massa bendanya